Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Putri dengan NIM 2405076022 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi yang telah disampaikan oleh narasumber pertama, yaitu Prof. Dr. Nugraheni Eko Wardani MHum, dengan judul materi yaitu Penelitian dan Pengembangan Sastra Berbasis Digital. Penelitian pengembangan atau R&D yaitu langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Produk dapat berupa yaitu yang pertama ada benda atau perangkat keras seperti buku teks, buku ajar, dan buku pedoman pembelajaran. Yang kedua itu ada benda atau perangkat lunak, itu seperti model pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya itu ada pertimbangan untuk menghasilkan produk. Yang pertama itu ada produk itu penting. Yang kedua, produk yang dihasilkan memiliki nilai ilmu. Yang ketiga, peneliti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengembangkan produk. Yang keempat, produk belum ada sebelumnya. Yang kelima, produk sudah ada, tetapi kurang berfungsi baik. Yang keenam, variasi produk yang sudah ada dan sudah baik. Selanjutnya itu ada langkah penelitian dan pengembangan R&D dari Brock and Gall. Yang pertama itu ada memilih produk. Yang kedua, melakukan kajian teori. Yang ketiga, menentukan spesifikasi produk. Yang keempat, mengembangkan prototipe. Yang kelima, menguji kelayakan produk. Yang keenam, menguji keefektifan produk. Yang ketujuh, mendefinisikan produk. Selanjutnya itu ada langkah penelitian dan pengembangan R&D oleh Dick and Carey. Yang pertama itu ada analisis, yang kedua ada desain atau perancangan, yang ketiga pengembangan, yang keempat implementasi, yang kelima itu ada evaluasi, itu formatif, revisi, sumatif. Perlu diperhatikan tentang fokus bidang riset prioritas nasional, yaitu seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, air bersih dan sanitasi, kesehatan dan layanan kesehatan, kemandirian teknologi dan industrialisasi, digitalisasi termasuk AI dan semikonduktor, maritim dan kelautan, pertahanan dan keamanan, keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Produk berupa seperti e-book, media pembelajaran komik digital, media pembelajaran animasi, flipbook, lalu video pembelajaran, virtual reality, augmented reality, virtual tour, digital multimodal, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari narasumber yang kedua, yaitu Bu Dr. Dwi Sulistyorini SSMHum dari jurusan Sastra Indonesia dengan judul Integrasi Folklore dalam Pembelajaran Digital sebagai Inovasi Pendidikan dan Penelitian. Nah, yang pertama itu ada folklore. Jadi folklore ini yaitu pesan atau kesaksian yang dituturkan secara lisan satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan itu disampaikan melalui tuturan dan tindakan, dapat dengan ucapan, nyanyian, nasihat, cerita rakyat, dan pantun. Nah, lalu ada macam-macam folklore. Yang pertama itu ada folklore lisan, yang kedua itu ada folklore setengah lisan, yang ketiga itu ada folklore bukan lisan. Selanjutnya itu ada pendokumentasian folklore lisan. Yang pertama itu merekam cerita yang beredar secara lisan. Yang kedua, wawancara dengan informan. Yang ketiga, mendokumentasikan lirik dan melodi lagu rakyat. Yang keempat, membuat transkripsi teks dari sastra lisan. Selanjutnya itu ada kreativitas pendokumentasian. Yang pertama itu ada membuat teks cerita bergambar. Yang kedua, membuat film animasi. Yang ketiga, mengabadikan dalam karya sastra dan karya seni. Yang keempat, membuat infografis. Selanjutnya itu ada implementasi
teknologi digital, penggunaan aplikasi interaktif dan e-book digital yang berisi cerita rakyat. Fitur media digital dikembangkan seperti animasi, tulis reflektif, lalu ada forum diskusi virtual, e-book interaktif, dan video animasi. Lalu ada penelitian folklore di era digital, yaitu mengalimediakan cerita rakyat menjadi visual dalam bentuk anime, animasi, maupun buku dongeng. Lalu revitalisasi narasi melalui text to image atau text to video, misalnya itu seperti legenda Rawa Pening dapat divisualisasikan ulang dalam bentuk animasi interaktif dengan gaya ilustrasi batik atau wayang digital. Lalu ada penggayaan visual dan multimodalitas dengan bantuan AI, yaitu seperti legenda Gunung Bromo diubah menjadi pengalaman immersive storytelling menggunakan narasi suara yang dihasilkan oleh AI atau text to speech. Efek suara alam digital, yaitu soundscape generation. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.